سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pertemuan terakhir atau pembahasan terakhir dari kitab Al-Qaulul Mubin ini adalah mengenai masalah larangan sholat di tempat-tempat yang terdapat padanya suara, yaitu gambar-gambar, atau sholat di atas sajadah yang bercorak gambar, atau ukiran-ukiran, atau di tempat-tempat yang terdapat gambar padanya. Ada beberapa hadis dalam bab ini yang menunjukkan makruhnya ataupun larangan sholat di tempat-tempat yang bergambar atau menghadap sesuatu yang bercorak gambar, terutama apabila gambar itu adalah gambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Rasulullah pernah mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, kemeja data alam yang memiliki corak. Selesai sholat, Rasul mengatakan, bawalah kemeja ini kepada Abu Jahal bin Hudzaifah dan bawakanlah kepadaku Ambijaniyah, karena kemeja itu telah membuatku lalai tadi di dalam sholat. Artinya corak-corak yang ada pada gambar itu membuat beliau terganggu. As-Sun'ani mengatakan dalam hadis tersebut terdapat dalil makruhnya segala perkara yang dapat menyibukkan hati di dalam sholat, berupa ukiran-ukiran, gambar-gambar, atau apapun yang sejenisnya yang dapat menggalaukan hati ataupun menyibukkan hati. Demikian. Kemudian Al-Izz bin Abdus Salam menambahkan, dimakruhkan juga sholat di atas sajadah, yaitu sajadah yang dikenal sekarang dan dipasang secara permanen. Ada yang semi permanen, ada yang permanen di masjid-masjid yang muzakhrafah mulamma'ah, yang banyak corak-corak dan gambar-gambarnya. Wakadhalika ala rafi'ah al-fariqah, demikian pula sholat di tempat yang tinggi. Lianna sholat ala tawadhu'in wa tamaskunin, karena yang namanya sholat itu adalah di mana seorang hamba itu menunjukkan ketawaduannya artinya ketundukannya, ya, dan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang di Masjid Makkah maupun di Masjid Madinah sholat di atas tanah atau di atas permukaan yang datar, tidak meninggikan tempat sholat mereka. Demikian konsekuensinya Allah wa iyyakum jami'an. Artinya adalah yang terbaik adalah mengerjakan sholat itu tanpa alas, tanpa alas, kecuali untuk beberapa keperluan, misalnya lantai yang dingin atau tanah yang dingin atau panas hingga perlu alas. Nah, yang paling bagus adalah sholat tanpa alas, untuk menunjukkan ketawaduan, kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan yang paling afdal adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh tiap detil perbuatan, ucapan dan perilaku beliau. Ya, karena barang siapa yang menaati Rasulullah SAW, maka dia telah mendapat petunjuk dan Allah Subhanahu wa taala akan menyintainya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dan barang siapa yang keluar dari ketaatannya dan dari ittiba kepada sunnahnya, maka dia akan jauh dari kebenaran dan akan menyimpang dari kebenaran sejauh penyimpangannya dari kebenaran tersebut. Dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala sejauh penyimpangannya tersebut. Demikian juga pernah terjadi pada masa Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Anas bin Malik,
bahwa Aisyah memiliki tirai di dalam rumahnya untuk menutup salah satu sisi rumahnya. Ternyata itu tirai mengganggu Rasulullah di dalam sholat. Maka Rasul berkata kepadanya, "Amiti anni, singkirkanlah dariku tirai itu. Fa innahu la tazalu tasawwiruhu ta'ridu li fi sholati." Karena gambar-gambarnya atau corak-coraknya, zahirnya ini, gambar ini tidak atau bukan gambar makhluk yang bernyawa. Karena kalau ini gambar makhluk yang bernyawa, ya sudah semenjak awal Rasulullah SAW pasti tidak akan mengizinkan Aisyah untuk memasangnya. Jadi kemungkinan ini bukan gambar yang bernyawa, hanya tirai yang bercorak, begitu ya, tirai yang bercorak. Kemudian Rasul mengatakan, "Amiti anni, singkirkanlah dariku." Dan zahirnya juga tirai ini ada di hadapan Rasulullah SAW, yaitu tepat berada di sebelah kiblat. Ya, tepat berada di sebelah kiblat atau di sebelah kiri dan kanan beliau. Karena kalau di belakang kiblat tentunya tidak akan mengganggu Rasulullah SAW. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya mungkin juga itu di belakang Rasulullah SAW, karena Rasul bisa melihat apa yang ada di depan beliau sebagaimana beliau bisa juga melihat apa yang ada di belakang. Karena sebabnya adalah ta'ridu li fi sholati, gambar-gambar itu mengganggu konsentrasiku, kekhusyukanku di dalam salatku. Jadi hadis ini menunjukkan makruhnya salat di tempat yang terdapat gambar di dalamnya, dan wajib untuk menghilangkan segala perkara yang dapat yusaghiru balal musalli, dapat menyibukkan pikiran orang yang mengerjakan salat. Ya, seperti sajadah-sajadah yang bergambar itu yang bisa membawa pikiran orang yang melihatnya ke mana-mana. Ya, mungkin terpikir ke sana kemari. Ya, mungkin dari situ dia terpikir untuk membayangkan Ka'bah ataupun yang hal-hal lain ya dari gambar itu. Ya, sebagian gambar bahkan sebagian sajadah bahkan bercorak gambar pemandangan. Ya, gambar pemandangan, ada oase, ada tenda, ada pohon korma, hingga kadang-kadang seorang akan sibuk hatinya memikirkan gambar yang ada di depannya itu. Mungkin yang maksud membuatnya adalah agar yang sholat merasakan sedang sholat di padang pasir, kan begitu. Ya, cuma sebenarnya hal itu akan membuat dia lalai, akan mengganggu konsentrasinya, ya, membuat pikirannya melayang entah kemana-mana, yang memikirkan sesuatu yang ada di gambar itu. Dan yang lebih parah lagi, mungkin ada sebagian sajadah itu yang bergambar makhluk bernyawa, ya, seperti ada gambar ontanya atau gambar manusianya dan seterusnya. Dan sebagian sajadah kita lihat tidak ada gambar masjid, tidak ada gambar oase, tidak ada gambar gurun, ya, tapi corak-corak, ya, corak-corak yang banyak, ya, seperti sebagian sajadah kita lihat itu bercorak-corak, ya, berukir-ukir, hingga kadang-kadang seseorang itu kagum melihat sajadah itu, kagum dengan detailnya, apalagi sajadah dari Turki, gitu ya, sangat indah. Karena keindahan itu membuat dia kadang-kadang terganggu. Dia tidak konsentrasi lagi untuk memikirkan atau menghayati bacaannya. Ya, setiap dari kata yang diucapkannya, dari salatnya, zikirnya, doanya dan lain sebagainya. Tapi sibuk galau hatinya melihat dan membayangkan keindahan sajadah yang ada di hadapan. Dan pengalaman kita juga demikian. Kalau kita salat di atas sajadah seperti itu, ya, maka yang pertama terbetik dalam hati kita adalah indah sekali ini sajadah. Ya, kita terpesona dengan apa? Dengan keindahan sajadah itu. Demikian. Sawa'un kana suwaran aw ghairu suwarin, baik itu suar, gambar bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Nah, kalau bernyawa tentunya lebih berat lagi, ya. Dan lebih berat lagi kalau gambar bernyawa itu adalah sesuatu yang diagungkan. Contohnya adalah kaum sufi yang sholat menghadap foto guru-guru mereka. Nah, ini lebih berat lagi larangannya, lebih keras lagi larangannya, dan lebih tinggi lagi keharamannya. Ya, demikian itu.
Apalagi dia sholat memang menghadap foto tersebut dan membayangkan menggambarkan jadi dalam hatinya orang yang ada di dalam foto itu. Nah, ini bisa menjurus kepada haram. Ya, dan bisa dikatakan tidak sah salatnya. Karena dia bukan salat lillah, tapi di surah atau untuk gambar itu. Dia bukan salat karena Allah, tapi salat karena tuan guru yang gambarnya ada di hadapannya. Ya, contohnya seperti sebagian tarekat ataupun aliran-aliran sufi yang mewajibkan memasang gambar guru di depan orang yang sedang sholat atau di depan mereka yang sedang sholat. Nah, demikian. Nah, ini bisa membatalkan sholat mereka karena sholat mereka itu tidak lagi lillah, tapi karena guru tersebut. Demikian menunjukkan. Ya, bahkan sebagian tarekat bukan hanya menghadirkan gambar di depannya, tapi mensyaratkan harus menghadirkan gambar itu dalam hatinya. Nah, demikian. Prakteknya seperti itu. Jadi selain gambarnya dipampangkan di depan, ya seperti sebagian habaib ya di beberapa tempat di Pulau Jawa, nah mereka mengharuskan seperti itu. Ya, mereka harus memasang foto gurunya di hadapan mereka. Kemudian tidak cukup sampai di situ, mereka juga harus membayangkan, ya, menghadirkan sosok ataupun gambar wajah guru itu di dalam hatinya. Wal hadis yadullu aidan ala anna shalat la tasqutu ma'a wujudi suwar. Hadis ini menunjukkan bahwasanya salat itu tidaklah batal karena adanya gambar itu, ya. Lianna alaihi salatu wassalam lam yaqta'ha. Karena Rasulullah ketika salat dan melihat terganggu dengan pakaian kemeja beliau yang bercorak, kemudian terganggu dengan tirai Aisyah, beliau tidak memutus salat, tapi meneruskan salat sampai selesai. Kemudian setelah itu menyuruh untuk menyingkirkannya. Ini artinya salat beliau sah, tidak batal karenanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan mazhab yang dipegang oleh mayoritas ulama-ulama mazhab Hambali, pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama-ulama Hambali adalah karahatu dukhulil kanisah al-musawwarah. Makruhnya masuk ke dalam gereja yang bergambar dan mengerjakan sholat di dalamnya. Jadi masuk ke dalamnya dan mengerjakan sholat di dalamnya jika di dalam gereja itu terdapat gambar. Tapi kita tanyakan sekarang, adakah gereja sekarang ini yang tidak ada gambarnya? Mungkin ada, ya, mungkin ada. Tapi kebanyakannya ada terdapat gambar. Bukan hanya gambar, tapi juga terdapat patung, ya. Wa fi kulli makanin tasawir. Demikian pula di setiap tempat yang di dalamnya terdapat tasawir, yaitu gambar-gambar yang dipajang, ya, gambar-gambar yang dipajang. Asyadda karahatin, dengan kemakruhan yang sangat berat. Dan inilah yang benar, yang tidak diragukan lagi dan tidak perlu disangsikan lagi. Demikian yang penting. Dan Al-Marginani menambahkan lagi, ya, wa asyaddu karahatan an takuna amama al-musalli, dan yang lebih berat lagi adalah jika gambar itu ada di hadapan orang yang salat, kemudian di atas kepalanya, kemudian di kanannya, kemudian di kirinya, kemudian di belakangnya. Ya, seperti kita sebutkan tadi, ya, tingkat kemakruhannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat menurut letak dan posisi dari gambar itu. Jika gambar itu terdapat tepat di depan kita, ya, di depan orang yang salat, maka kemakruhannya sangat besar. Demikian yang penting. Jadi intinya dalam masalah ini, jami'ul masalah at-ta'zim wal istighal, yaitu pengagungan dan istighal. Istighal artinya yang membuat sibuk seseorang. Apabila gambar itu diagungkan dan apabila gambar itu membuat dia sibuk, yaitu hatinya, maka dimakruhkan salat, ya, dengan menghadap sesuatu tersebut, ya. Misalnya salat dengan menghadap api dan api itu diagungkan, ya, maka ini tidak boleh mengerjakan salat dengan menghadap api tersebut. Walidah kurihatus salat ila tasawir, dimakruhkan salat menghadap gambar-gambar, karena itu dapat menyibukkan orang yang salat dengan terus memandang kepadanya
wa tudhiluhu anis shalah, dan kadang-kadang juga membuat dia lalai hingga lupa beberapa rakaat yang telah dikerjakannya, ya, apa surat yang dibaca oleh si imam, ya, kadang-kadang juga dia lupa bacaan salatnya karena saking asyiknya memandangi gambar-gambar yang ada di depannya. Demikian ikhwan Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kemudian juga di sini dijelaskan wa kadzalika as-shalah ala sajjadah fiha surah. Demikian pula salat dengan menghadap sajadah yang terdapat gambar. Di dalamnya terdapat penyerupaan, fihi tashabbuh. Ini ada makna tashabbuh dengan apa? Bi ibadatil asnam wa suwar, dengan penyembahan kepada berhala dan gambar-gambar. Ya. Wasujud 'alaiha fihi makna ta'zim, dan sujud di atas sajadah seperti ini bisa mengandung makna ta'zim, yaitu pengagungan. Bal nasra ba'dul fuqaha ala karahati shalah ala sajadah allati fiha surah. Bahkan sebahagian fuqaha telah menyebutkan, menetapkan, ya, makruhnya salat di atas sajadah yang terdapat gambar-gambar seperti ini, walau kanat tidak, walaupun gambar itu diinjak, artinya diletakkan di bawah. Ini menjelaskan ikhwan fillah bahwasanya pada masa dahulu itu kaum muslimin salat tanpa tergantung dengan sajadah itu. Tapi entah mengapa, entah sejak kapan dimulainya, orang-orang kayaknya tergantung itu dengan apa? Dengan sajadah itu. Padahal itu tidak dibutuhkan. Salat yang paling bagus adalah salat di atas lantai. Kecuali untuk ada hal-hal kondisi-kondisi darurat, misalnya terlalu dingin, ya, malam. Misalnya kita di sini itu mengerjakan salat malam. Malam itu dingin, lantai dingin kan gitu, ya. Dan itu dapat mengganggu. Kalau kita pertahankan berdiri di atas lantai yang dingin ini, justru salat akan terganggu. Maka kita beri alat. Nah, itu adalah kondisi di mana kita membutuhkan alat. Tapi kalau misalnya seperti sekarang, hangat-hangat saja, normal, tidak dingin, tidak juga panas, maka nggak perlu di sana pakai apa? Pakai sajadah atau pakai alat dan sejenisnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Apalagi alatnya itu bergambar dan bercerah. Walaupun sebagian orang beralasan ini gambar tak mengapa. Kenapa? Karena gambar itu dihinakan, tidak dimuliakan. Ya, para ulama mengatakan walau sanad sudah, walaupun gambar itu diinjak-injak, dipijak-pijak dan tidak dimuliakan. Nah, lebih lagi jika gambar yang ada di depan itu dimuliakan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi. Baik teman-teman, azza Allah wa iyyakum. Jadi ini juga menjelaskan kepada kita kebiasaan para salaf dahulu bahwa mereka salat tanpa harus sebagian orang sekarang ini kan, ya, salah satu perlengkapan safar, ya, salah satu perlengkapan safar bawa sajadah. Nah, itu sebenarnya tidak perlu, ya, itu tidak perlu. Jadi di mana kita berada, di situ kita salat, asalkan tempatnya apa? Bersih, tidak ada najisnya, kan begitu, ya, tidak ada najisnya. Dan tidak memudaratkan kita, misalnya apa? Itu tempat tidak tidak berduri ataupun tidak bergerigi hingga bisa yang membahayakan kaki kita atau membahayakan tubuh kita. Silakan salat di mana saja, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan begitu bumi ini, seluruh permukaan bumi sebagai masjid, yaitu tempat sujud, artinya tempat sholat dan tempat untuk bersuci, yaitu tayammum. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan yang terakhir juga kita telah menjelaskan tentang masalah gambar-gambar yang masuk ke dalam masjid-masjid melalui kalender-kalender, ya. Ini sudah kita jelaskan kemarin juga. Ini satu musibah yang terjadi di tengah-tengah manusia sekarang ini, yaitu masuknya gambar-gambar melalui kalender-kalender ke dalam masjid-masjid dengan alasan ini gambar kalender. Ya sama saja, mau gambar kalender, mau bukan gambar kalender, mau gambar nadir masjidnya, pengurus masjid. Ya, kadang-kadang di sebagian masjid ya dicantumkan di situ kepengurusan.
lengkap dengan gambarnya. Itu juga termasuk dan itu dipampang. Nah, gambar yang diharamkan ini yang membuat malaikat tidak masuk itu adalah gambar yang dipampang. Ya, gambar yang dipampang. Sama saja kalau kita ngantongi duit, itu ada gambar. Dan akan menjadi dilarang kalau kita pampangkan gambar itu di dinding, ya. Kita kita gantungkan dia di dinding, kita tempelkan di dinding hingga nampak gambarnya. Kalau itu kita selipkan di dalam kantong kita, kan begitu ya, KTP, itu kan ada gambarnya, kan? Siapa yang KTP-nya nggak ada gambar? Ya ada gambarnya kan, tapi gambar itu disimpan. Ya. Lain halnya kalau KTP itu dipajang, gitu. Nah, jadi gambar-gambar kepengurusan masjid yang disertai dengan gambar tidak cukup namanya, tapi ada gambarnya. Ada juga masjid seperti itu. Saya pernah lihat juga. Itu diletak di dalam, ya, di dalam. Bahkan bukan di sebelah belakang, ya, di sebelah kanan atau kiri, kadang mungkin di depan mungkin. Ya, tapi itu mengganggu bagi orang-orang yang sholat. Dan itu jelas gambar ya, gambar makhluk yang bernyawa yang membuat malaikat tidak akan masuk ke dalamnya. Nabi mengatakan la tadkhulul malaika baitan fihi surah. Tidak akan masuk malaikat di rumah yang terdapat gambar padanya. Demikian Ibnu Siddiq. Jadi ini merupakan harus menjadi perhatian bagi para nadir ataupun DKM masjid untuk membersihkan masjid kaum muslimin dari gambar-gambar yang dipajang dan digantung. Ya. Baik itu bentuknya kalender ataupun foto-foto pengurus ataupun yang lain. Nah, sebahagian masjid foto-foto kegiatan, ya, dan itu dimasukkan ke dalam masjid. Nah, ini juga termasuk hal yang harus dibersihkan dari masjid-masjid kaum muslimin. Baik bukan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan mengenai sholat di gereja, ya, apa hukum sholat di gereja? Sholat di gereja hukumnya boleh. Dan para sahabat, sebahagian sahabat pernah melakukannya. Namun mereka memeriksa terlebih dulu apakah ada gambar di dalam gereja itu. Ya, kalau ada gambar maka mereka menolak untuk sholat di dalamnya. Ya seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, "Inna la nadkhul janaizakum min ajli tamathil allati fiha suwar." Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam gereja-gereja kalian ini karena at-tamathil, yaitu patung-patung ataupun gambar patung-patung allati fiha suwar, yang di dalamnya itu terdapat gambar, yaitu patung-patung yang berwujud manusia seperti yang kita lihat di sebahagian gereja. Itu ada patung Bunda Maria, patung Yesus kan begitu ya. Nah, itu dengan bentuk yang zahir. Nah, ini tidak boleh masuk ke dalamnya. Ya, masuk ke dalamnya saja tidak boleh, apalagi mengerjakan salat di dalamnya. Wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah illa bi'ah fiha tamathil. Ibnu Abbas pernah mengerjakan salat di sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi, kecuali sinagog yang di dalamnya terdapat gambar. Jadi mereka membedakan antara sinagog dan gereja yang ada gambarnya dengan sinagog dan gereja yang tidak ada gambarnya. Wal murad bis surah huna huwa suratul arwah. Dan yang dimaksud dengan gambar di sini adalah gambar al-arwah, yaitu makhluk-makhluk yang bernyawa itu fiddin. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Itulah dia pembahasan tentang larangan sholat menghadap gambar ataupun ukiran-ukiran ataupun corak-corak atau apapun yang dapat mengganggu ibadah sholat kita atau dapat menyibukkan dan melalaikan hati kita. Baik, jadi yang terbaik adalah sholat di atas tanah ataupun lantai ataupun sejenisnya yang polos, ya, yang polos. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu poin yang ke-13. As-salatu 'alal qubur wa ilaiha. Salat di atas kubur. Ya, salat di atas kubur, ya, dan salat menghadap kepadanya. Nah, ini ada dua, salat 'alal qubur dan salat ilal qubur.
salat alal kubur ini berlaku umum. Ya, baik kubur itu ada di depan, ada di samping, ada di kanan, ada di kiri, atau ada di bawah. Paham maksudnya? Itu termasuk kategori as-salatu alal kubur. As-salatu alal kubur. Ini umum. Baik itu kuburnya ada di bawah, kita injak, kita berada di atasnya, atau kubur itu ada di depan. Ini makna khusus akan disebutkan wa ilaiha. Kenapa dikhususkan? Karena salat menghadap kubur itu hukumnya lebih berat. Ya, daripada salat misalnya di samping kanan, di samping kiri, atau di belakang terdapat kubur. Demikian. Nah, dua-duanya dilarang, baik salat al-kubur maupun salat ilal kubur. Jundab bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsin yaqul." Aku mendengar Rasulullah 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau berkata, jadi ini seperti wasiat ya akhir yang disampaikan oleh Rasulullah. "Ini abra'u ila Allah minkum." Aku berserah diri kepada Allah dari kamu. Ayakuna li khalil. Adanya aku memiliki khalil. Khalil yaitu kekasih. Fa inna Allah qad istaqadani khalilan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan itu sebagai khalil. Kama taqada Ibrahim khalilan. Sebagaimana Ibrahim telah diambil oleh Allah, diangkat oleh Allah menjadi khalil. Jadi Rasulullah adalah khalilullah. Ibrahim juga khalilullah. Walaupun muttaqidan khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalilan. Kalau aku harus mengangkat seorang khalil kekasih, niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ingatlah, ketahuilah bahwa umat-umat sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah. Yaitu mereka beribadah di samping, di sisi, atau di dekat makam-makam para nabi mereka. Itu menyengaja mendatangi kubur nabi mereka untuk ibadah di situ. Coba kita bayangkan, kubur nabi saja kita dilarang untuk datang ke situ, kemudian beribadah khusus di situ, minta di situ dan sebagainya. Ya, oleh karena itu ziarah ke makam nabi itu adalah cabang dari ziarah kepada Masjid Nabawi. Jadi tujuan utama kita bukan menziarahi makam Nabi dan bukan untuk sholat di samping makam Nabi, tapi tujuan kita adalah untuk mengunjungi Masjid Nabi. Karena itu adalah Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang diistimewakan dengan apa? Dengan satu keutamaan, sholat di dalamnya itu lebih utama 1000 kali lipat daripada sholat di tempat lain. Ya. Jadi bukan tujuannya untuk mengunjungi kubur Nabi secara khusus. Itu tabai, itu tujuan kedua. Setelah tujuan pertama yaitu apa? Mengunjungi Masjid Nabawi. Nah, kemudian kalau kita mengunjungi Masjid Nabawi, maka janganlah kita lewatkan berziarah ke makam Nabi. Sebagian orang ada yang niatnya salah. Innamal a'malu binniyat tentunya. Niat mereka ke Madinah itu adalah untuk berziarah ke makam Nabi. Bahkan sebagian orang tidak ada niatan sama sekali untuk apa? Untuk mengunjungi Masjid Nabawi, tapi semata-mata untuk apa? Berziarah ke makam Nabi. Itu dapat dilihat amal ibadah mereka yang pertama ketika sampai di Madinah adalah mendatangi makam Nabi dan berdoa di situ. Ya, berdoa di situ. Mereka tidak salat tahiyatul masjid, ya, langsung duduk di situ dan minta doa. Ada yang melempar kertas kan begitu ya. Itu amal mereka yang pertama kali begitu tiba di Madinah. Mungkin pun yang pernah mengerjakan ibadah haji melihat pemandangan seperti ini. Nah, itu dilemparlah titipan kan begitu ya. Kertas dilempar. Demikian ikhwan fillah. Jadi sebagian orang yang datang ke sana di antara kaum muslimin, ada yang niatnya itu tidak mengunjungi Masjid Nabawi. Bukan untuk mengunjungi Masjid Nabawi, tapi mengunjungi apa? Makam Nabi. Nah, ini keliru. Ya, karena mengunjungi makam Nabi atau ziarah ke makam Nabi itu adalah tujuan kedua atau tujuan tabai. Tujuan asli ya adalah
berziarah ke Masjid Nabawi. Nah, demikian Ikhwanuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Karena Nabi melarang yang menjadikan makam-makam Nabi, makam-makam para Nabi itu sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan kubur Nabi yang ada di dalam masjid? Ya, kita katakan yang masukkan kubur Nabi ke dalam masjid itu bukan sahabat, ya, bukan juga wasiat Nabi, bukan juga sahabat. Itu adalah kebijaksanaan ya pemerintah ataupun raja yang datang sudah masa sahabat. Ya, dan itu tidak, ya, perbuatan mereka itu tidak bisa menjadi hujjah. Nah, kalau berkesempatan dan tidak menimbulkan fitnah, mengeluarkan makam Nabi itu dari Masjid Nabawi, ya itu juga perlu dilakukan. Tapi karena untuk menghindari fitnah, ya apa jadinya sekarang ini kalau misalnya itu kubur dikeluarkan, tentu akan menjadi masalah yang besar. Ya sekarang juga dikeluarkan saja sudah banyak fitnah, ya terhadap kaum Wahabi, apalagi itu dikeluarkan lebih-lebih lagi kan gitu ya. Nah ini fitnah yang besar, bisa menghalangi manusia dari kebenaran, membuat mereka semakin benci kepada apa? Ya, sosok yang namanya Wahabi. Dan ini yang dihindari sebenarnya dari apa namanya? Dari dikeluarkannya ya, makam itu dari Masjid Nabawi. Baik. Ala kulli hal itu bukan perbuatan sahabat, ya, bukan perbuatan sahabat memasukkan kubur Nabi itu ke dalam Masjid Nabawi. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Oleh karena itu janganlah kalian jadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal semacam itu. Jadi kita dilarang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Ada dua kemungkinan. Ada kubur kemudian kita jadikan masjid di situ. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah ada masjid kemudian kita masukkan kubur ke dalamnya. Paham? Jadi ada dua keadaan, ya. Ada kubur, kemudian kita apa? Bangun masjid di atasnya. Yang kedua, ada masjid, kemudian kita masukkan kubur ke dalamnya. Nah, tentunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menjelaskan hukum berlaku bagi yang paling awal. Kalau yang paling awal itu masjid, maka kuburnya harus disingkirkan, dienyahkan, dibongkar dan dipindahkan. Kalau mampu. Nah kalau yang duluan itu adalah kubur dulu ada baru masjid, artinya masjid itu dibangun setelah kubur itu ada, atau apa namanya, setelah kubur itu ada maka masjid itu harus dibongkar, dirobohkan, ya, dirobohkan. Demikian ini. Jadi al-hukum al-awal, hukum yang berlaku bagi yang awal, itulah yang berlaku, ya, ditetapkan. Kalau yang awal itu masjid, maka ditetapkan masjidnya dan dibongkar kuburnya. Kalau yang awal kubur, maka ditetapkan kuburnya, dirubuhkan apa? Masjidnya. Demikian pula hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Qatalallahu al-yahuda wan nasara." Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, itu tempat ibadah. Hadis ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tidak bolehnya menyengaja ibadah di kuburan. Dikubur siapa saja, baik itu kubur orang tua, kubur nabi saja tidak boleh, apalagi kubur orang tua atau kubur siapa saja. Yaitu kita sengaja datang ke sana untuk membaca Al-Quran atau berdoa. Walaupun kita berdoa di situ bukan untuk meminta kepada yang ada di dalam kubur. Ya, misalnya kita punya hajat seperti sekarang ini, sebagian orang punya hajat, lalu dia datang ke kubur, dia minta di situ, doa di situ. Lalu dikatakan, kenapa kamu minta kepada orang yang ada di dalam kubur? Dia katakan, tidak, aku minta kepada Allah, bukan minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Ya. Kemudian kita tanyakan lagi kepadanya, kenapa kamu memilih kubur sebagai tempat ibadah? Ya. Nah, jadi kita tidak boleh menjadikan kuburan, ya, perkuburan sebagai khusus, yang mengkhususkannya sebagai tempat ibadah. Ya, seperti yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin sekarang ini. Mereka mau zikir, mereka mau baca Quran, mereka mau doa, khusus datang ke kuburan. Nah, ini bukan
amalan yang dibenarkan atau tidak dibenarkan di dalam Islam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah fi maradhihi alladhi mata fihi. Rasulullah bersabda ketika beliau sakit dan sakit itu membawa beliau kepada kematian, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid, yaitu tempat ibadah, tempat salat. Demikian pula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang mendapati hari kiamat. Orang-orang yang mendapati hari kiamat. Artinya apa? Orang-orang yang merasakan hari kiamat. Ini seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena orang muslim yang di dalamnya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya ada sebesar zarah dari keimanan, dia tidak akan merasakan hari kiamat. Karena dia akan diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya hari kiamat. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Allah akan mengirim angin yang lembutnya selembut sutra, akan mengambil setiap jiwa yang ada di dalamnya sebesar zarah dari keimanan. Kemudian setelah itu tidak ada lagi tersisa orang-orang yang beriman. Ya, kemudian atas mereka lah akan dijadikan hari kiamat itu. Akan diadakan hari kiamat itu. Wahum ahya, sementara mereka hidup pada masa itu. Walladzina yastakhiduna al-qubur masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwasanya penyembahan terhadap kubur itu akan awet, akan bertahan sampai nantinya. Yang tersisa, salah satu yang tersisa adalah orang-orang yang menyembah kubur-kubur itu. Mereka juga termasuk orang-orang yang akan merasakan hari kiamat. Demikian. Ya. Kita tahu bahwa penyembahan kubur itu dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya, pengagungan terhadap kubur yang boleh kita katakan Islam ini sudah berlalu berapa abad? 15 abad. Ya, mulai dari masa kejayaan Islam pada masa Rasulullah 3 kurun yang utama. Ya, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pasang surut kejayaan Islam. Ya, dakwah tauhid muncul lagi pada masa Ibnu Taimiyah. Surut lagi, muncul lagi pada masa Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai sekarang kan begitu, itu yang terakhir kan. Nanti menjelang datangnya Mahdi, ketika datangnya Mahdi, dan sampai akhirnya tidak tersisa lagi orang-orang yang beriman, penyembahan kubur tetap ada. Sekarang aja begitu gencarnya dakwah tauhid, ya, tersebarnya ilmu ataupun pengetahuan maklumat tentang bahaya syirik, bahaya penyembahan kubur, sesatnya penyembahan kubur, masih ada. Bahkan bukan masih ada, masih banyak, atau bahkan bukan masih banyak, sangat banyak orang-orang yang menyembah kubur seperti itu. Azan ya Allah wa iyyakum. Coba lihat, baru aja terjadi, ya kan? Siapa? Iya, Gus Dur baru ditanam, orang berebut apa? Mencium tanahnya, mengambil tanahnya dan sebagainya. Ya, itu bukti monitoring bahwa ini itu akan ada sampai menjelang hari kiamat. Ya, ini isyarat. Jadi memang demikianlah. Ya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat hingga wanita-wanita dari Bani Daud akan kembali menyembah apa? Menyembah berhala. Yaitu manusia, orang-orang Arab akan kembali menyembah berhala yang dahulu mereka sembah. Akan dimunculkan kembali situs-situs berhala. Situs-situs berhala. Kita lihat sekarang ini orang-orang kafir. Mereka arkeolog kafir tentunya. Mereka berusaha kembali membangkitkan situs-situs paganisme di Mesir, di mana-mana. Apa tujuannya itu? Itu untuk membangkitkan kembali apa? Penyembahan berhala.
Mereka sibuk sekarang di Babylon. Atau para arkeolog di sela-sela desingan peluru mereka menyelidiki peninggalan Zoroaster dan lain sebagainya, berhala yang dahulu disembah oleh manusia, dibangkitkan dan dihidupkan kembali mitos-mitosnya. Untuk apa itu? Untuk agar manusia ini kembali pada penyembahan berhala. Dan itu ada isyaratnya di dalam hadis bahwasanya orang-orang wanita-wanita Arab itu akan kembali berkeliling tawaf mengitari berhala-berhala mereka. Nah, demikian. Baik, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Afadat hadhihi al-ahadits. Hadis-hadis yang kita bacakan tadi memberikan faedah. Yang pertama, hurmatu ittikhadil kubur masajid. Haramnya menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Wa sarraha 'amatu ulama'i tawaif bin nahyi an dzalika. Seluruh ulama-ulama dari berbagai golongan, artinya dari berbagai mazhab, dari 4 mazhab itu. Kecuali Syiah yang mungkin. Syiah memang syiar mereka adalah penyembahan kubur. Ya, Syiah. Ya. Syiar awal mereka, sejak mereka berdiri itu adalah pengagungan kubur. Mulai dari kubur siapa? Ali bin Abi Thalib dan lain-lain sebagainya. Walaupun ini lucu, sampai sekarang mereka menyelidiki di mana itu situs makam Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang tidak ketemu. Ya. Lalu mereka membuat satu makam yang mereka klaim ini adalah makam Ali bin Abi Thalib. Ya, sekarang ini di mana itu namanya? Di Iran, di Kufa. Mereka klaim itu adalah di bawah itu jasad Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam sejarah sendiri disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu tidak diketahui makamnya dari khalifah yang 4, Khulafaur Rasyidin yang 4. Cuma satu yang tidak diketahui di mana makamnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq tahu itu di Baqi'. Umar bin Khattab di Baqi'. Utsman bin Affan, Abu Bakar dan Umar di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan di Baqi'. Ali bin Abi Thalib tidak ada yang tahu. Beliau ini tentunya kita tahu bagaimana peristiwa wafatnya Ali bin Abi Thalib, yaitu ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu seorang Khawarij. Nah, ketika dibunuh, ahli waris beliau, yaitu kedua putra beliau, siapa? Al-Hasan dan Al-Husain, bermusyawarah. Ini kalau kuburnya diketahui oleh orang banyak, ini jadi rebutan. Bukan hanya Khawarij yang mengincar jasadnya supaya dapat memotong kepalanya dan memacangkannya di Syam. Ya. Itu keinginan mereka, orang-orang Khawarij, yaitu memenggal kepala Ali, jasad Ali, kemudian membawa kepalanya ke Syam. Itu tujuan mereka. Jadi mereka mengintai dan mencari tahu di mana makam Ali bin Abi Thalib. Nah, di satu sisi lagi Syiah juga berminat dengan jenazah itu. Ya, Syiah juga berminat dengan jenazah itu. Lalu diambillah keputusan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dimakamkan di suatu tempat, di sebuah rumah di Kufah yang tidak diketahui rumah itu di mana. Bukan di rumah beliau. Bukan di rumah Ali bin Abi Thalib. Di satu rumah di kota Kufah, di situ lagi dimakamkan Ali bin Abi Thalib. Sampai sekarang enggak diketahui di mana itu. Dan ini untuk satu maslahat. Dari situ para ulama mengatakan menyembunyikan kubur seseorang untuk satu maslahat seperti ini. Azani Allah wa iyyakum jami'an, ya. Baik. Nah, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang sampai sekarang makamnya tidak diketahui. Jadi yang diklaim oleh orang-orang Syiah sekarang ini bahwasanya itu adalah makam Ali bin Abi Thalib, itu adalah bohong. Ya, itu bohong. Itu fiktif. Ya. Dapat dipastikan yang di bawah makam itu bukan Ali bin Abi Thalib. Tapi demikianlah mereka
ya, menyembahnya sampai sekarang, ya, mengagungkannya dan menjadi tempat tawaf dan ibadah. Baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mutabi'atan lil ahadits al-waridah fi nahy an dzalika, untuk mengikuti hadis-hadis yang disebutkan berkaitan dengan larangan hal itu. Ya, jadi ini ulama sepakat secara qat'i, ya, larangan salat di masjid yang terdapat kubur padanya dan salat pada perkuburan atau di dalam perkuburan. Ya, dimaksud salat di sini tentunya salat yang ada rukuk dan sujudnya, ya. Tidak termasuk di dalamnya salat jenazah. Karena salat jenazah boleh dilakukan di perkuburan. Baik. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah terluput menyolatkan jenazah seorang wanita yang biasa menyapu di masjid. Kemudian dia mendatangi kuburnya dan salat di situ dengan bertakbir 4 kali takbir. Ini salat jenazah. Ya, baik. Wa tata'ayyan izalatul masajid al-mabniyah 'ala al-qubur, dan menjadi wajib, menjadi jelas keharusan menghilangkan masjid yang dibangun di atas kubur. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama al-ma'rufin. Dan masalah ini tidak ada khilaf di antara ulama-ulama yang dikenal atau yang terkenal. Jadi kalau masjid itu dibangun di atas kubur dan dasar meletakkan masjid itu adalah kubur, makanya harus diruntuhkan. Walaupun itu berdasarkan wasiat, seperti sekarang ini sebagian orang berwasiat. Kalau aku mati maka kuburkanlah di masjid yang aku bangun. Nah, pertanyaannya, masalahnya, bagaimana kalau seseorang dia bangun masjid dulu, ya, dan ketika dia bangun masjid dia tulis surat wasiat, kalau saya mati kuburkan saya di pekarangannya. Apa hukum masjid ini? Sementara waktu dibangun masjid itu, ketika masjid itu dibangun, kubur nggak ada. Nah, akan tetapi si pembuat masjid, artinya orang yang membangun masjid itu telah berwasiat, kalau saya mati di situ. Apa hukumnya? Para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, wasiat yang ditulisnya itu tidak boleh dilaksanakan. Wasiat yang ditulisnya itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi masjid itu boleh dipakai selama wasiat itu tidak dilaksanakan. Dan apabila tidak dilaksanakan, maka masjid itu tetap pada fungsinya boleh dipakai. Nah, dan tidak boleh dipakai lagi jika wasiat itu jadi dilakukan. Nah, maka terputuslah fungsi masjid itu. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azanillah wa iyyakum. Jadi harus dikeluarkan kuburannya. Itu asalnya. Karena awalnya di masjid, kemudian masuk kubur ke dalamnya karena wasiat, ya. Maka harus dikeluarkan makam tersebut. Kalau tidak bisa, maka ya tidak boleh kita sholat di dalam masjid tersebut atau di masjid tersebut. Li'ajrin nahyi wal la'n al-warid fi dzalika, dan berdasarkan larangan dan laknat yang disebutkan di dalam masalah ini dari dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Wala fasih inda Imam Ahmad fi zahir madhhabi, dan salat orang yang mengerjakan salatnya di masjid yang ada kuburnya itu menurut Imam Ahmad tidak sah. Dan sebagian yang lainnya mengatakan makruh. Ibnu Taimiyah merinci sebagai berikut. Jika kubur itu ada di depannya, yaitu salat menghadap kubur, maka salatnya tidak sah dan dia harus mengulangnya. Yang kedua, kubur itu tidak berada di depan, tapi di samping kanan, samping kiri atau di belakang, maka salatnya ini sah. Dia tidak perlu mengulang salatnya. Itu jika dia tahu, tidak tahu di masjid itu ada kuburnya. Dia nggak tahu, ya, di masjid itu ada kuburnya. Lalu dia sholat. Seperti sekarang ini, kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin, kalau diperiksa ternyata apa? Ada kubur. Nah, setelah sholat,
Ya, selepas sholat baru kita tahu, sadar atau melihat dari jendela ternyata ada kubur. Nah, kita lihat posisi kuburnya di mana. Kalau kuburnya di depan, maka kita ulangi sholat di tempat lain. Ya, kita ulangi sholat di tempat lain. Nah, kalau ternyata kuburnya itu di kanan, di kiri dan di belakang, maka ya kita tidak perlu mengulang sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa kadzalika shalah indaha makruha wa illam yubna 'alaiha masjid. Demikian pula sholat di sisi kubur itu makruh, walaupun tidak dibangun di atasnya masjid. Misalnya di perkuburan kita sholat, itu makruh hukumnya. Atau ada satu kubur, ini kubur, satu kubur, tidak tidak lebih dari satu kubur, tidak lebih dari dua kubur, satu kubur. Bolehkah kita sholat di sisinya, samping kanan, samping kiri atau samping belakangnya? Tidak boleh. Ya, ini tetap dilarang juga. Oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak boleh menguburkan jenazah di dalam rumah atau di rumah, di perkarangan rumah, kecuali untuk satu keperluan yang penting. Adapun Rasulullah ini pengecualian. Mengapa? Karena Nabi itu dikuburkan di tempat dia wafat. Ya, itu Nabi. Ya, Nabi dikuburkan di mana beliau wafat. Bagaimana dengan Abu Bakar dan Umar? Nah, ini adalah khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Mereka berdua dikubur di kanan dan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari sahibul bait, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, atas izin dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi itu adalah sesuatu yang khusus. Adapun yang lainnya itu tidak ada. Ya, dikuburkan di pekarangan rumah atau di dalam rumah. Ya, di pekarangan rumah atau di dalam rumah. Karena kita tahu bahwasanya rumah itu juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk dikerjakan salat di dalamnya. Jangan dijadikan seperti kuburan. Nah, ini merupakan dalil juga bahwasanya tidak boleh menguburkan jenazah di pekarangan rumah atau di dalam rumah, kecuali untuk darurat. Seperti kasus yang menimpa jenazah Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin dikeluarkan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi peristiwanya, kalau dikeluarkan ini mudarat, orang-orang banyak mengincar jenazahnya. Ini ada satu kita katakan tinjauan khusus atau kebutuhan khusus yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membolehkan menguburkan jenazah di dalam rumah atau di pekarangan rumah. Nah, demikian itu. Jadi jenazah itu dikuburkan di perkuburan, ya, atau di tempat yang terasing. Ya, demikian ikhwan fillah. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan apabila ada kubur, maka kita tidak boleh sholat di dekatnya dan sholat menghadapnya. Demikian ikhwan fillah. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan sholat, kemudian kita sadar ternyata di depan kita kubur? Itu bisa terjadi, ya. Bukan perkuburan, kubur tunggal begitu, ya. Sholat kubur. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menyingkir. Ya, dengan kanan, kiri atau ke belakang, menjauh dari kubur tersebut. Seperti yang pernah terjadi pada seseorang yang mengerjakan sholat di depan kubur. Kemudian Umar berteriak, al-qabr, al-qabr, kubur, artinya menyingkir. Orang itu nggak paham, dia kira komar-komar, bulan-bulan, kan begitu, ya. Maka dia tetap sholat. Maka Umar pun menariknya dan memindahkannya menjauh dari apa? Dari kubur tersebut. Nah, demikian. Ya, jadi itu bisa terjadi kalau kita di tanah lapang, ya, misalnya di hutan, bisa juga itu. Kita sholat di hutan, sholat ternyata apa? Nampak nisannya atau nampak tanda kuburnya, kan begitu, ya, maka kita menyingkir. Demikian ikhwan fillah. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Nabi mengatakan la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Janganlah kamu duduk di atas kubur dan jangan juga kamu salat menghadap ke arahnya, menghadap kepadanya. Dan yang dimaksud kubur di sini adalah bukan mayat-mayat yang ada di bawah bumi, tapi kubur yang nampak kubur gitu, ya. Karena kalau mayat-mayat yang ada di dalam bumi itu siapa yang bisa menjamin? Ya, di sini saja kita nggak tahu. Ya, di bawah ini mungkin ada mayat-mayat. Ya, karena yang namanya bumi ini adalah apa? Tempat
kubur bagi manusia, kuburan bagi manusia bumi ini. Ya, wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Wa minha nukhrijuhum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Ke bumi itulah kamu akan kami kembalikan. Jadi memang bumi ini tempat Allah mengembalikan kita dari tanah dan kita kembali ke tanah. Ya, jadi yang dimaksud kubur di sini adalah kubur yang nampak sebagai kuburan, bukan orang yang ada di dalam tanah. Karena kalau ukurannya orang yang ada di dalam tanah ini sulit. Berarti sebelum kita buat masjid atau sholat harus menggali dulu kan begitu ya? Atau pakai foto satelit apa ada kerangka di dalamnya? Itu susah mungkin. Jadi patokannya adalah kubur, begitu. Bagaimana kalau ada kubur tapi nggak ada apa-apa di dalamnya? Ada kubur tapi nggak ada apa-apa di dalamnya, bentuk kubur aja, boleh? Apakah termasuk la tusallu ilal kubur? Janganlah kamu menghadap kepada kubur macam kubur dia. Ada ini nisannya mungkin, tapi nggak ada apa-apa di dalamnya, nggak ada apa-apa, kosong. Boleh? Apakah itu disebut kubur? Tidak. Itu tidak disebut kubur. Ya, hingga ada orang di dalamnya dan bentuk kuburnya. Nah, demikian Ibnu Fiddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan ada di beberapa tempat, contohnya di Pakistan sendiri, di beberapa negara Afrika, khususnya Afrika Utara, itu mereka menguburkan hewan-hewan mereka, hewan-hewan itu dengan bentuk kuburan, keledai, keledai yang dikasih nama, misalnya kasih apa, poni namanya kan gitu ya. Saking sayangnya dia itu, ketika mati keledainya ini, dikuburnya, dibuat bentuk kuburan. Apakah ini kubur yang kita dilarang sholat menghadapnya? Tidak, ini tidak termasuk kubur yang kita dilarang sholat menghadapnya. Karena yang dilarang adalah kubur manusia. Nah, demikian Ibnu Fiddin azani Allah. Jadi bukan kuburan ayam, bukan kuburan keledai, bukan kuburan yang lainnya, tapi kuburan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang mengatakan bahwasanya larangan sholat di kuburan itu karena najis. Karena tanahnya najis, mungkin bercampur dengan najis, makanya dilarang sholat di kuburan kata sebagian orang. Yang benar adalah bukan karena itu. Larangan sholat di perkuburan bukan karena kemungkinan adanya dari situ, tapi adalah untuk mencegah wasilah sarana kepada apa? Syirik, yaitu apa? Penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah syariat mengatakan apa? Sesuatu yang menjadi wasilah kepada yang haram maka menjadi apa? Haram. Sesuatu yang menjadi wasilah kepada yang haram maka menjadi haram. Dalam istilah syariat dikenal dengan sebutan saddud dzara'i. Itu mencegah terjadinya perkara yang haram atau perkara yang lebih besar kemungkarannya. Nah, demikian Ibnu Fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i, wa akrahu ayu adzam makhluk. Aku benci jika makhluk itu diagungkan. Tentunya salah satu bentuk pengagungan itu adalah dengan apa? Salat dengan menghadap kubur tersebut. Demikian. Hatta yuj'al qabruhu masjidan, hingga kuburnya dijadikan sebagai masjid. Makhafatal fitnah alaihi min ba'dihi. Karena dikhawatirkan akan timbul fitnah sesudah masa berlalu. Mungkin sekarang tidak diagungkan, 10-20 tahun kemudian kubur itu akan diagungkan. Jangankan 10-20 tahun, 10-20 menit itu langsung diagungkan, kan begitu. Baik. Nah, itulah dia Ibnu Fiddin masalah larangan sholat dengan menghadap kubur. Baik. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan di sini mengenai kubur binatang. Kubur binatang pada asalnya itu tidak menjadi larangan kita sholat, walaupun menghadapnya. Tapi apabila kubur binatang itu menjadi diagungkan atau dijadikan situs pengagungan, seperti di sebagian tempat di Pakistan itu ada kubur keledai, ada satu tempat itu dianggap wali.
Keledai itu keledai berkah tua, dikuburkan di situ. Kemudian dijadikan tempat penyembahan. Orang-orang sholat meminta itu, dan ini haram hukumnya sholat menghadap kubur itu. Demikian pula sekarang ini di Solo ada namanya Mbah Selamat, Kiai Selamat, Selamat, tahu ya? Kerbau yang kemarin itu baru semua haram kan? Subhanallah. Orang kayak gitu ya, hinanya itu sampai liurnya, kotorannya itu diambil, kemudian diusap-usap katanya untuk awet muda, ya untuk sebagai pelaris rezeki dan lain sebagainya. Nah kalau itu mati itu ada kuburannya itu khusus, kuburan keturunan Kiai Selamat itu di Solo. Nah itu haram kita sholat di situ karena itu adalah situs pengagungan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah itulah yang berkaitan dengan as-salat 'alal kubur wa ilal kubur. Salat di atas kubur dan menghadap kubur. Baik ikhwan fillah, berikutnya nanti akan kita bahas tentang larangan mengkhususkan satu tempat untuk salat. Larangan mengkhususkan satu tempat untuk salat. Baik. Nah, untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya bisa langsung atau bisa lewat kertas. Ya. Itu sholat jenazah. Tadi kita katakan sholat jenazah sesudah dikebumikan, ya sesudah dikuburkan, Rasulullah sholat di makamnya. Nah, Rasulullah sholat di makamnya, dengan menghadap kiblat dan menghadap kubur itu dan sholat dengan 4 kali takbir diikuti oleh para sahabat. Nah demikian. Gimana? Janganlah kalian di atas dan jangan juga kalian sholat menghadap padanya. Sholat, maksudnya sholat yang ada ruku dan sujud. Sholat jenazah nggak ada ruku dan sujud. Ya itu doa sebenarnya. Ya. Ya. Ya, pada dasarnya kita katakannya menutup, menirai dinding itu tidak dibenarkan, ya, dimakruhkan hukumnya. Apalagi kalau tirai itu mengganggu, begitu. Menirai artinya menutupi dinding dengan tirai, ya, itu dimakruhkan. Iya, ya itu. Kalau itu mengganggu, dia taruh di tempat sholat atau di tempat yang biasa kita sholat, ya. Nah maka itu lebih bagus diturunkan seperti yang terjadi di sini, ya, pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah demikian. Nah, bagaimana sholat yang kiblatnya ada gambar Ka'bah yang diberi lampu yang berhias-hias? Di mana ini? Sholat kiblatnya ada gambar Ka'bah. Ya ini termasuk juga di sebagian masjid, dinding depan ini itu di keramik, dan keramiknya itu yang buat Cina. Tapi percorak Ka'bah kan gitu ya, Ka'bah cantik memang, tapi yang buat kan nggak ngerti. Nah itu oleh orang-orang Islam itu dibeli, ya, agak mahal itu, oleh tempat gitu. Nah dipasang di sebelah kiblat. Ya, sebagian orang mengatakan ini supaya menghadirkan suasana Masjidil Haram, seolah-olah di Masjidil Haram. Yang ngayal jadinya salatnya. Itu tidak perlu, ya, dan bisa mengganggu tentunya. Nah kalau bisa diganti
dihapus jadi putih lagi, kan begitu. Nah, ada itu. Ya, di sebagian masjid Anda lihat, kalau nggak salah masjid di Medan Area kalau salah ya. Nah, itu apa namanya? Dinding depannya itu di keramik dengan keramik apa namanya? Gambar Ka'bah itu ya, ada peta gitu. Nah, dari itu tentunya yang mengganggu juga. Batasan masjid yang ada kuburannya itu bagaimana? Yaitu kuburan itu ada di dalam lingkungan area masjid. Kuburan itu ada di dalam area masjid. Meskipun area masjid itu luas. Kalau kuburan itu masuk ke dalam area masjid, maka kita tidak boleh sholat di dalamnya. Dikecualikan darinya adalah kubur-kubur yang ada di luar area masjid dan diberi batas pemisah antara masjid dan kuburan. Ya, itu di dalam kitab Mawsu'ah Manahij Syariah, ya, kumpulan ensiklopedia larangan syariat disebutkan harus ada pemisah kubur dan pemisah masjid. Apa? Pemisah kubur dan pemisah masjid. Artinya dinding perkuburan, artinya pagar kubur dan pagar masjid. Itu harus tersendiri sehingga tidak ada akses jalan untuk ke kubur dari masjid dan dari masjid ke kubur. Artinya benar-benar terpisah. Nah, barulah dikatakan terpisah antara kubur dan masjid. Nah, apabila kubur itu ada di dalam area masjid, maka ia termasuk kubur yang dibangun, masjid yang dibangun kubur di atasnya. Nah, tetap tidak boleh sholat di dalamnya. Contohnya seperti masjid raya. Itu ada kubur di masjid, di area masjidnya. Walaupun area masjidnya itu luas, maksudnya luas 100 kali 100 masjidnya, areanya. Masjidnya cuma 10 kali 10. Area masjidnya 100 kali 100. Kuburnya jauh di sana. Tapi masih dalam area 100 kali 100 itu. Itu tetap juga dilarang. Asalkan dia masih berada di area masjid itu. Nah, demikian khairuddin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kalau mau dipisah, maka harus dipisah antara kubur dan masjid itu dengan dinding yang berbeda. Dinding masjid dan dinding perkuburan. Nah, demikian. Bolehkah salat jenazah di masjid yang ada di sampingnya kuburan? Maksudnya apa ini? Salat jenazah di masjid yang di sampingnya kuburan. Ya tentunya ya kita katakan masjid itu tidak boleh untuk salat fardu ya. Kalau demikian ya, bisa di sampingnya kubur kan gitu ya. Tapi bolehkah kita menyolatkan jenazah di situ? Kita katakan boleh kalau untuk salat jenazah. Tapi untuk salat fardu jangan, atau salat-salat yang lainnya. Ya, salat yang ada rukuk dan sebagainya jangan. Tapi kalau salat jenazah ya tidak apa-apa. Nah, dahulu jenazah itu disolatkan itu di sebelah utara Masjid Nabawi. Biasa dibawa ke sebelah utara dari Masjid Nabawi atau sebelah timur. Nah, disitulah dijadikan mushola tempat sholat jenazah. Jadi di luar masjid. Nah, walaupun demikian boleh menyolatkan jenazah di dalam masjid. Ya, boleh menyolatkan jenazah di dalam masjid. Ya, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika Sa'ad bin Abi Waqqas wafat. Ya, ketika jenazah lewat di samping masjid, Aisyah meminta untuk apa? Memasukkannya ke dalam masjid dan menyolatkannya. Nah, demikian. Boleh menyolatkan jenazah di dalam masjid. Walaupun yang paling afdal itu adalah menyolatkan jenazah di tempat musalla khusus untuk salat jenazah. Itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Kalau ini Ustaz ada masjid, namun memang ada pembatas jarak, ada dinding, terus ada perkuburan, namun ini yang punya itu orang yang dikebumikan di sebelahnya memang ada batas, tapi masih punya dia punya. Kalau boleh dikatakan suratnya itu
satu surat gitu. Memang ada batasnya dan ada jalan gang gitu. Itu gimana? Ya. Tanah. Ya, ukurannya bukan satu surat ya, bukan satu surat. Tanah itu satu surat, bukan yang perlu diperhatikan adalah batas pemisah antara masjid dan kubur. Ya, masjid memiliki dinding sendiri, kubur punya pagar sendiri, itu terpisah. Ya, kalau demikian sudah terpisah, hingga dari kubur tidak ada ke masjid dan dari masjid tidak ada akses atau jalan ke kubur, artinya benar-benar terpisah. Nah, kalau sudah demikian, walaupun satu surat, ya kadang-kadang juga yang memiliki satu muwakafkan untuk dua, untuk masjid sebelah kanan katanya, kubur sebelah kiri, pisah keduanya dengan apa? Misalnya dengan dinding ataupun pagar ataupun jalan, ya boleh. Itu tidak termasuk masjid al-kuburan di dalam masjid atau masjid dibangun di atas kubur. Allahu a'lam. Jadi lihat batasnya, batas masjid. Masjid di sini bukan dinding masjid ya, bukan dinding ini, pagar. Ada gang, mungkin 2 kali saja. Pagar masjid. Ada gang, kemudian ada pagar ke tinggi yang kita mungkin. Ya. Namun kalau akses jalan, ada jalan masuk ke wilayah kuburan itu saja nggak tembok permanen ini gitu, ada juga jalannya. Mungkin kalau ada wafat nanti dan jalan. Ya tutuplah jalannya itu. Ditutup. Nanti kalau ada jalan ke itu, iya ditutup jalannya. ini berhadapan dengan pintu samping. Bisa. Jadi tutup jalannya, ditinggikan pagarnya, dindingnya itu ditinggikan, ya jalannya itu ditutup, nah bersihlah dia. Ya karena sebagian orang kan nggak tahu ini hukum ini ya. Ya sebagian kaum muslimin, ya kadang-kadang dia juga nggak peduli ya dengan keabsahan ibadah mereka. Ya, kemudian kebenaran ibadah mereka, kadang-kadang juga kita sudah kasih solusi, mereka juga tetap mengatakan udah sejak dulu kayak gini katanya. Ya, buat pagar Pak, supaya masjidnya terpisah dari kuburan. Ya dia tetap merengkel kan gitu ya, keras kepala. Tapi kalau dia mau, ya itu bisa dipisahkan antara kubur dan masjid dengan dibuat pagar permanen dan ditutup akses ke kubur itu. Nah demikian, itu sudah cukup kalau demikian. Allah. Ya. Ya. Kubur Sungai Mati. Itu termasuk itu. Itu termasuk masjid yang ya jangan sholat di situ. Kuburan ini kan Mandailing, campur padang. Itu kuburan Mandailing campur padang. Di sana itu padang itu, yang sebelah sini Mandailing. Apa? Iya itu masjid. Gak ada pemisah antara masjid dan kubur. Ya kubur ya masjid itu. Ya. Apa ya? Nanti sepakat. Itu dipisah dengan tembok ya masalah. Ya. Apa? Iya. Kalau misalkan di tembok tinggi Pak, ini ya, bentar. Tembok tinggi. Namun pintunya dari belakang Pak. Ada pintu. Ya, kalau pintunya itu di luar masjid ya apa? Pintunya di dalam masjid atau di luar masjid? Ke kuburnya. Ya udah, itu udah nggak urusan masjid lagi, sudah terpisah. Nah, ya mengenai kubur, mana yang lebih besar subhatnya, kubur muslim atau kubur kafir?
Hah? Mana yang lebih mungkin untuk diagungkan? Kubur muslim ya. Nah, jadi kubur masjid-masjid yang kebanyakan ya, yang ada sekarang ini, itu kan kebanyakannya di perkuburan muslim ya. Nah, itu yang lebih berat. Nah, demikian. Yang harus dipisah, benar-benar dipisah. Nah, Allah. Bagaimana rumah yang dikelilingi kuburan? Apakah boleh sholat di rumah itu? Biasanya yang namanya perkuburan itu ada batasnya. Kalau rumahnya itu ya di samping perkuburan, boleh sholat di rumahnya. Dia boleh sholat di rumahnya. Paham? Dan kalaupun ada kubur di rumahnya itu, ya, karena dia rumahnya samping kuburan, tidaklah dikatakan bahwasanya apa dia menghadap kubur. Karena sudah terpisah, jadi ukurannya kalau dipisahkan, ya dengan tembok atau dengan sesuatu yang itu terpisah antara rumah kita dan kubur. Walaupun persis di samping kubur, alamat samping jalan alat kan gitu. Jalan alat samping kuburan kan gitu. Itu alamatnya. Alamat rumahnya apa? Jalan alat samping kuburan. Ya, samping kuburan walaupun persis samping kuburan, tapi yaitu di luar batas area perkuburan itu. Dan dia buat pagar, dia buat batas rumahnya, dia boleh sholat di situ. Yang muskilah itu adalah ya, rumah, lalu dia kuburkan anggota keluarganya di sekitar rumah itu. Mau tidak mau, kemanapun dia menghadap, dia akan menghadap apa? Kubur. Nah, ini susahnya. Maka dia tidak boleh sholat di rumah itu. Atau dia boleh jadikan rumah itu sebagai tempat sholat. Kenapa? Karena sudah dikelilingi oleh kubur. Nah, demikian. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah rumahnya di samping perkuburan, maka cukup dia pisahkan antara rumahnya dan perkuburan. Nah, demikian. Baik. Nah. Di mana Aisyah sholat setelah itu. Tapi larangan umum, la tusallu ila kubur. Janganlah kamu sholat menghadap kubur. Wa indal maqabir, dan di sisi kubur. Ketika Umar melihat orang sholat di samping kubur, Umar teriak, kubur, kubur, kan begitu. Apakah Umar juga teriak kepada Aisyah, kubur, kubur, wallahu a'lam. Tapi akhirnya mereka tahu dan ya. Jadi kita sesuatu yang tidak masih samar ya, itu tidak bisa dijadikan sebagai satu landasan hukum. Yang kita jadikan landasan hukum adalah nas-nas yang sudah jelas. Seperti sabda Nabi tadi kan gitu ya, dan juga perbuatan sahabat. Adapun apakah Aisyah sholat di dalam rumahnya setelah Rasulullah wafat, kita tidak tahu. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, tidak ada keterangan, tidak ada riwayat apakah Aisyah tetap sholat di rumah itu juga atau sholat di tempat lain. Karena setelah Abu Bakar dan Umar dikuburkan juga di situ, di mana lagi Aisyah mau sholat? Tidak cukup lagi untuk sholat. Sudah habis. Ya, kalau kita lihat di mana, di Masjid Nabawi ya, kubur Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, sudah habis. Ruangannya itulah dulu ruangan rumah Rasulullah SAW. Kalau Aisyah masih tetap sholat sampai kuburan makam yang ketiga dimasukkan, atau jenazah yang ketiga dimasukkan, yaitu Umar, maka di mana Aisyah sholat? Di atas kubur. Tidak mungkin juga. Ya. Jadi
sangat kuat kemungkinan Aisyah sholat di tempat lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sholat Id di lapangan yang berada di sebelah perkuburan tanpa ada batas, atau sholat Id di lapangan yang menghadap kuburan tanpa diandarai oleh jalan? Termasuk di dalamnya sholat Id. Ya, termasuk di dalamnya sholat Id. Ya, karena dulu lapangan Nabi itu lapangan khusus sholat Id. Tidak ada perkuburan di kanan kirinya. Paham? Nah, jadi termasuk juga sholat Id. Kalau itu di area perkuburan, sholat Id di area perkuburan, maka jangan sholat di situ. Jangan jadikan itu sebagai tempat apa? Sholat Id. Nah, apalagi jika lapangan itu menghadap kubur, artinya arah kiblatnya menghadap kubur. Jadi ada lapangan, ya di depannya kubur. Kalau kita sholat di lapangan itu menghadap kubur, nah ini tidak boleh. Demikian. Nah, jadi karena larangan dalam bab-bab ini, bab seperti ini itu lebih diutamakan dan didahulukan daripada perintah dan anjuran. Nah, itu kaidah syariat. Ya, al-hadzar muqaddamun ala apa? Ala al-amr. Ya, al-hadzar muqaddamun ala al-amr. Artinya apa? Sesuatu yang dilarang lebih dahulukan daripada yang diperintahkan. Wallahu a'lam. Baik. Nah, demikian lesson fitin ya pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih kita bahas nanti tentang masalah